Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aldi Rizky Wirayuda, Alvanisa Dwi Pramudia Wardani, Alfi Mufidah, dan Ardiana Rahayu akan menyampaikan materi tentang kasus-kasus masa remaja dewasa dan alternatif tugas bimbingannya. Pengertian masa remaja dewasa. Remaja berasal dari bahasa Latin adolescere yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Istilah kematangan di sini meliputi kematangan fisik maupun sosiopsikologis. Tahun 1974, WHO memberikan definisi konseptual tentang remaja, yaitu 1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual yang kemudian disebut kriteria biologis. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa yang disebut kriteria sosial psikologis. Dan yang terakhir, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri, yang disebut kriteria sosial ekonomi. Masa dewasa ialah masa awal dan masa sulit seseorang individu di dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan harapan sosial. Pada masa ini, seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia dewasa. Tahap perkembangan remaja dalam proses penyesuaian diri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap remaja awal, 2. Tahap remaja madya, dan 3. Tahap remaja akhir. Masa remaja awal atau early adolescence berada pada rentang usia 10-13 tahun, ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik. Tahap remaja madya atau middle adolescence berada pada rentang usia 14-16 tahun, ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, di mana timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir yang baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosional dan psikologis dengan orang tua. Tahap remaja akhir atau late adolescence berada pada rentang usia 16-19 tahun. Masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dengan ditandai dengan adanya pencapaian 5 hal, yaitu minat menunjukkan kematangan terhadap fungsi-fungsi intelek, ego lebih mengarah pada mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam mencari pengalaman baru, terbentuk identitas seksual yang permanen atau tidak akan berubah lagi, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, dan yang terakhir, tumbuh pembatas yang memisahkan diri pribadinya dengan masyarakat umum. Sedangkan tahapan masa dewasa terdiri dari masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa dewasa lanjut. Masa dewasa awal ialah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru, berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun. 2. Masa dewasa madya berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-cirinya antara lain, masa madya ialah masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Masa dewasa lanjut ialah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya adalah perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan penampilan. Selanjutnya adalah ciri-ciri masa remaja dewasa. Remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelumnya dan sesudahnya.
Masa remaja ini selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orang tuanya. Ciri-ciri perilaku remaja. Yang pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapat sendiri. Yang kedua, remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Yang ketiga, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Yang keempat, remaja sering menjadi terlalu percaya diri dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat. Beberapa kesulitan atau bahaya yang mungkin dialami remaja. Yang pertama, variasi kondisi kejiwaan. Yang kedua, rasa ingin tahu seksual dan coba-coba. Yang ketiga, membolos. Yang keempat, perilaku antisosial seperti suka mengganggu, berbohong, kejam, dan menunjukkan perilaku agresif. Yang kelima, menyalahgunakan obat bius. Ciri yang menjadi kekhususan remaja. Yang pertama, remaja sebagai periode yang penting pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang tetaplah penting. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga seorang dewasa. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku sama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Yang keempat, masa remaja sebagai usia bermasalah setiap periode perkembangan maupun masalahnya sendiri-sendiri. Yang kelima, masa remaja sebagai masa mencari identitas pada tahun-tahun awal masa remaja. Penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Yang keenam, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan anggapan stereotip budaya bahwa remaja suka berbuat semuanya sendiri. Yang ketujuh, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kacamata berwarna merah jambu. Perubahan yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, meningkatkan emosional. Yang kedua, perubahan yang cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Yang ketiga, perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Yang keempat, perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena telah mendekati dewasa. Yang kelima, kebanyakan remaja bersikap ambivalen dan menghadapi perubahan yang terjadi. Ciri-ciri remaja. A. Masa remaja awal, emosional, tertarik pada lawan jenis. B. Masa remaja pertengahan, sangat membutuhkan teman di sekitarnya. C. Masa remaja akhir, lebih matang dalam cara menghadapi masalah maupun mengendalikan emosi. Tugas perkembangan remaja sampai dewasa. Masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. William Gates, bagaimana dikutip Yudrik Jaja, mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. 1. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. 2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya.
Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup. Yang ketujuh, mampu meninggalkan reaksi dan penyelesaian diri atau sikap atas sikap atau perilaku kekanak-kanakan. Mengingat tugas-tugas perkembangan tersebut sangat kompleks dan relatif berat bagi remaja, maka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, remaja masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan supaya dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kondisinya. Masa dewasa awal merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan manusia yang memiliki masa terpanjang dalam kehidupan seseorang. Tentang usia dewasa awal terjadi pada usia 20-40 tahun. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal meliputi tuntutan akan keintiman, identitas, dan kemandirian. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal menurut Danim sebagai berikut. 1. Memilih pasangan. 2. Belajar hidup dengan pasangan. 3. Memulai hidup baru dengan pasangan. 4. Memelihara anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. 6. Memulai bekerja. 7. Mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang kedelapan, menemukan suatu kelompok yang serasi. Dalam menghadapi kehidupan orang dewasa awal wajib menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari, tidak mengalami masalah yang berarti, serta tidak mengganggu proses masa perkembangan selanjutnya. Permasalahan remaja dewasa dan cara mengatasi permasalahan remaja dewasa. 1. Permasalahan remaja. Setiap tahap usia remaja mempunyai tugas perkembangan yang harus dilalui. Apabila seseorang gagal melaksanakan tugas perkembangan pada usia sebenarnya, perkembangan pada tahap berikutnya akan mengalami gangguan, lalu mencetuskan masalah pada diri remaja. Pada usia ini, remaja mencoba mencari penyesuaian diri dengan kelompok sebayanya. Dia mulai memperhatikan pendapat orang lain selain menginginkan kebebasan dan keyakinan diri. Secara psikologi, kenakalan remaja wujud daripada konflik yang tidak diselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak, sehingga fase remaja gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya. Bisa juga terjadi masa kanak-kanak dan remaja berlangsung begitu singkat berbanding perkembangan fisikal, psikologi, dan emosi yang begitu cepat. Pengalaman pada masa anak-anak atau masa lampaunya yang menimbulkan traumatik seperti dikasari atau yang lainnya dapat menimbulkan gangguan pada fase pertumbuhannya. Begitu juga mereka ada tekanan dengan lingkungan atau status sosial, ekonomi lemah yang dapat menimbulkan perasaan minder. Hal itu dikarenakan remaja belum stabil dalam mengelola emosinya. Dalam masa peralihan remaja dihadapkan pada masalah-masalah penguasaan diri dan kontrol diri. Pertentangan dan pemberontakan adalah bagian alamiah dan kebutuhan para remaja untuk menjadi dewasa yang mandiri dan peka secara emosional. Remaja suka memberontak dan idealis. Kadang-kadang ketegangan-ketegangan sering terjadi dengan menentang orang tua, guru, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka dengan gagasan-gagasan yang kadang berbahaya dan kaku. Persoalan-persoalan lain remaja yang membuat kita prihatin yang terjadi dalam rutinitas sehari-hari adalah tidur malam, tidak betah tinggal di rumah, mencuri, berbohong, merokok, bersumpah dengan bahasa yang tidak jelas, mengucapkan kata-kata yang cenderung vulgar, tidak patuh dan suka membantah, selalu menolak apabila diperintahkan, suka berdebat, membolos dari sekolah, mendengarkan musik dengan keras, tidak membersihkan tubuhnya dengan benar atau sebaliknya, berlama-lama di kamar mandi, mandi secara berlebihan, bermalas-malasan dengan tidak melakukan sesuatu atau menganggur, memakai pakaian yang tidak rapi, atau membuat model atau potongan rambut yang sembarangan, melakukan sesuatu dengan tanpa pertimbangan yang matang serta dengan resiko yang konyol, bergaul dengan orang-orang yang tidak kita sukai karena tidak jelas orientasi hidupnya, melalaikan pelajaran agamanya atau tidak memperhatikan ibadahnya, seperti tidak sholat atau sholat tidak tepat waktu dan lain-lain. Orang tua dari remaja
nakal atau bermasalah cenderung memiliki aspirasi yang minim mengenai anak-anaknya, menghindari keterlibatan keluarga dan kurangnya bimbingan orang tua terhadap remaja. Sebaliknya, suasana keluarga yang menimbulkan rasa aman dan menyenangkan akan menumbuhkan kepribadian yang wajar, dan begitu pula sebaliknya. Banyak penelitian yang dilakukan para ahli menemukan bahwa remaja yang berasal dari keluarga yang penuh perhatian, hangat, dan harmonis mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri dan sosialisasi yang baik dengan lingkungan di sekitarnya. Setidaknya ada 4 masalah yang mempengaruhi sebagian besar remaja adalah 1. Masalah penyalahgunaan obat, 2. Masalah kenakalan remaja, 3. Masalah seksual, 4. Masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah. Menurut tinjauan Emotional Spiritual Question atau ESQ, 7 krisis moral yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia antara lain krisis kejujuran, krisis tanggung jawab, krisis tidak berpikir jauh ke depan, krisis disiplin, krisis kebersamaan, dan krisis keadilan. Pendidikanlah yang sesungguhnya paling besar memberikan kontribusi terhadap situasi ini. Dalam konteks pendidikan formal di sekolah, bisa jadi salah satu penyebabnya karena pendidikan di Indonesia lebih menitik beratkan pada pengembangan intelektual dan kognitif semata, sedangkan aspek soft skill atau non-akademik secara optimal bahkan cenderung diabaikan. Saat ini ada kecenderungan bahwa target-target akademik masih menjadi tujuan utama dari hasil pendidikan, seperti halnya ujian nasional atau UN, sehingga proses pendidikan karakter masih sulit dilakukan. 2. Cara mengatasi permasalahan remaja dewasa. Sebagaimana dikatakan Zakia Darajat dalam bukunya Kesehatan Mental, bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan agama. Pendidikan agama harus dimulai sejak di dalam keluarga yaitu sejak masih kecil. Yang terpenting adalah peranan jiwa percaya kepada Tuhan, membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama, dasar-dasar pendidikan yang diterapkan oleh orang tua. Pendidikan dan perilaku yang diterima oleh anak sejak kecil merupakan sebab pokok dari kenakalan anak. Maka, dari orang tua harus mengetahui dasar-dasar pengetahuan tentang jiwa anak dan pokok pendidikan yang dilakukan dalam menghadapi bermacam-macam sifat anak. 3. Pengisian waktu luang yang teratur. Cara pengisian waktu luang adalah jangan membiarkan anak mencari jalan sendiri, terutama anak yang sedang menginjak remaja, karena anak pada masa ini banyak menghadapi perubahan yang bermacam-macam dan banyak menemui problem-problem pribadi. Apabila tidak pandai mengisi waktu luang. 4. Membentuk kelompok-kelompok bimbingan dan penyuluhan. Adanya kelompok-kelompok bimbingan dan penyuluhan di setiap sekolah untuk menampung kesukaran anak-anak nakal merupakan salah satu cara dalam menanggulangi persoalan kenakalan remaja. 5. Pengamalan ajaran agama. Hal ini dapat menghindarkan masyarakat dari kerendahan budi dan penyelewengan yang dengan sendirinya anak-anak juga akan tertolong. Selanjutnya, Zakia Darajat mengatakan pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian remaja, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam kehidupannya di kemudian hari. Untuk pembinaan pribadi ini, pendidikan agama hendaknya diberikan oleh seseorang yang benar-benar mencerminkan agama dalam sikap, tingkah laku, gerak-gerik, cara berpakaian, berbicara, menghadapi persoalan dan keseluruhan pribadinya. Pendidikan dan pembinaan agama akan sukses apabila ajaran agama itu hidup dan tercermin dalam pribadi remaja.